Ya, selamat datang di tutorial pemrograman dengan saya Son Ardinata. Jadi di sini kita akan membuat sebuah program yang dinamakan dengan detektor bilangan prima. Jadi tujuan program yang akan kita buat ini adalah kita akan mendeteksi apakah sebuah bilangan yang kita input termasuk bilangan prima ataukah bukan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari bilangan prima. Sebelum kita menginjak ke bilangan prima, kita ketahui bahwa semua bilangan pasti memiliki faktor. Dan arti dari faktor adalah bilangan yang membagi habis sebuah bilangan. Atau bisa dikatakan faktor ini akan menghasilkan modulus 0 apabila dia membagi sebuah bilangan. Lalu arti dari bilangan prima sendiri adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi tepat dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Di sini saya sudah menyediakan sebuah source code yang akan mendeteksi apakah bilangan yang kita input termasuk bilangan prima atau bukan. Jadi yang pertama kita deklarasi terlebih dahulu di fungsi main sebuah variabel yang kita butuhkan. Jadi di sini ada 3 variabel yang sudah saya siapkan, yakni variabel bilangan, variabel faktor, dan variabel iterasi. Yang pertama kita harus menginputkan terlebih dahulu bilangan yang akan kita deteksi apakah bilangan tersebut bilangan prima atau bukan dengan fungsi scanf. Lalu kita inisialisasi jumlah faktor. Jadi sini yang dimaksud dengan faktor ini adalah jumlah faktor. Kita inisialisasi dengan 0. Lalu untuk mengecek apakah sebuah bilangan itu termasuk faktor dari bilangan yang kita inputkan tadi, kita di sini mengimplementasikan cara perulangan. Jadi kita inisialisasi terlebih dahulu, iterasi di sini adalah 1. Dan iterasi dan perulangan ini akan berjalan sampai pada bilangan yang kita inputkan tadi. Dan akan bertambah 1 setiap perulangan terjadi. Lalu di sini kita memiliki sebuah if statement yang akan mengecek apakah iterasi ini termasuk dari faktor bilangan yang kita inputkan. Jadi apabila kita ketahui tadi bahwa faktor adalah bilangan yang menghasilkan modulus 0 apabila dia membagi sebuah bilangan. Jadi apabila kita memenuhi if statement ini, maka faktor akan bertambah. Kita ambil contoh saja, kita ambil bilangan 2. Jadi kita inputkan bilangan 2, kita inisialisasi faktornya 0. Lalu perulangan akan berjalan dari 1 sampai 2. Pada perulangan pertama, bilangan 2 tadi akan dibagi dengan 1. Dan ternyata kondisi ini memenuhi modulus 0. Jadi faktor bertambah 1. Sekarang faktor menjadi 1. Lalu perulangan terjadi lagi. Sekarang iterasi menjadi 2 karena tadi sudah ditambah. Dan sekarang bilangan dibagi dengan 2. Jadi 2 dibagi dengan 2. Dan kebetulan juga memenuhi if statement yang ada di sini. Jadi faktor kita bertambah lagi menjadi 2. 1 ditambah 1 jadi 2. Tidak ada perulangan lagi karena tadi kita sudah mencapai bilangan 2. Jadi iterasi 2 dan bilangan juga 2. Jadi tidak ada iterasi lagi. Jadi kita keluar dari blok ini. Dan kita mengecek apakah bilangan yang kita masukkan tadi termasuk bilangan prima atau tidak dengan mengetahui apakah faktornya tepat 2 atau tidak. Jadi apabila faktor ini tepat 2, maka kita outputkan bilangan prima. Lalu apabila tidak tepat 2, jadi else di sini apabila kondisi tidak memenuhi, maka kita outputkan bilangan prima dan return statementnya 0, yang berarti program kita berjalan dengan baik. Kita coba saja program yang sudah kita buat. Ya, jadi kita ambil contoh bilangan 3 yang notabene adalah bilangan prima.
Ya, jadi di sini menghasilkan output bilangan prima. Kita buat contoh lagi. Semua contoh angka 18 bukan bilangan prima karena memiliki lebih dari 2 faktor. Mungkin kita bisa coba lagi bilangan prima yang lain, yakni 11. Ya, outputnya benar. Kita coba lagi bilangan yang bukan prima. Sebuah contoh 21. Ya, bukan bilangan prima. Jadi output yang kita inginkan sudah benar dari keadaan-keadaan ini. Ya, demikian tadi tutorial dari saya Sonardinata. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.